Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang asesmen kecukupan. Di dalam ISP 2020 ada namanya asesmen kecukupan. Baik, sebelumnya saya sampaikan bahwa tujuan pelatihan ini adalah yang pertama agar peserta dapat memahami kelayakan sekolah yang akan divisitasi. Yang kedua, peserta memiliki keterampilan untuk menentukan kelayakan sekolah yang akan diakreditasi. Bapak Ibu, di dalam akreditasi, Ban SM memfasilitasi dashboard monitoring. Di dalam dashboard monitoring ini akan ditentukan apakah sekolah yang bersangkutan menjadi sasaran akreditasi atau diperpanjang akreditasi. Sistem bekerja sebagai berikut, bahwa di dalam dashboard monitoring akan menilai kinerja sekolah melalui asesmen kompetensi minimal yang telah masuk di dalam sistem, kemudian EMIS kalau di madrasah, Dapodik, survei karakter, survei dan survei lingkungan. Kalau dari analisis dashboard monitoring terhadap unsur-unsur ini, maka secara otomatis kalau kinerjanya konstan atau mantap, maka dia akan mendapat perpanjangan sertifikat secara otomatis. Namun apabila dari hasil analisis ternyata menunjukkan kinerja yang meningkat atau menurun, maka akan menjadi sasaran akreditasi. Pun demikian juga apabila ada laporan dari masyarakat, maka juga sekolah tersebut bisa menjadi sasaran akreditasi. Kerangka pikir IASP 2020. Bapak Ibu, pada kesempatan ini bahwa IASP ini menilai pertama yaitu complaint base, yaitu pemenuhan dari data sekunder, ya, kemudian administratif, ya, kemudian juga ada pemenuhan kinerja, ya. Untuk complaint base diambil dari data sekunder, yaitu dari Dapodik, EMIS, dan PMP. Ini diisi oleh sekolah tiap tahun secara periodik sehingga tidak menyibukkan sekolah lagi. Adapun yang dinilai yang kedua yaitu performance base, yaitu diambil dari data primer berupa telaah dokumen, observasi, wawancara, dan angket pada 4 komponen itu, yaitu komponen manajemen sekolah, komponen mutu guru, komponen mutu lulusan, dan komponen proses pembelajaran. Baik, seorang asesor akan melakukan asesmen kecukupan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemenuhan indikator komplain mutlak atau sekarang disebut IPM, pemenuhan indikator pemenuhan mutlak. Di IPM ini sekolah wajib ada. Kalau tidak ada unsur-unsur di dalam indikator pemenuhan mutlak ini, maka sekolah tidak akan dijadikan sasaran akreditasi. Kemudian asesor akan melakukan asesmen terhadap indikator komplain relatif. Kemudian akan mengecek data isian akreditasi, kemudian mengecek dokumen-dokumen yang diunggah di dalam Sisbena, kemudian data indikator kinerja dari dashboard monitoring akreditasi akan didapatkan. Nah, asesor mengisi berita acara hasil asesmen kecukupan. Bapak Ibu, sekolah madrasah yang dinyatakan layak dalam asesmen kecukupan divisitasi oleh asesor tersebut. Baik, asesmen kecukupan indikator komplain dalam rangka akreditasi. Indikator komplain dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu indikator komplain mutlak, yaitu indikator ini mutlak harus dipenuhi oleh sekolah madrasah, skala pengukurannya biner ya atau tidak. Sekarang sudah berubah menjadi indikator pemenuhan mutlak, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian indikator compliance relatif atau indikator pemenuhan relatif. Indikator ini menjadi bagian dari sistem scoring seperti indikator perform, tetapi didasarkan data sekunder. Skor ICR
akan berkontribusi terhadap ICR skor akhir dalam pemenuhan hasil akreditasi sekolah madrasah. Scoring ICR dilakukan secara sistem berdasarkan data sekunder atau dokumen. Skala pengukurannya Likert yaitu 1, 2, 3, 4. Semakin lengkap semakin tinggi nilainya. Adapun indikator komplain mutlak atau indikator pemenuhan mutlak yang harus dimiliki oleh sekolah yang pertama adalah sekolah atau madrasah telah memiliki izin operasional yang dibuktikan dengan mengupload dalam Dapodik. Ini bisa SK dari Bupati, bisa juga NPSN, ya, bisa juga surat izin operasional. Salah satu di antaranya silahkan untuk diupload. Kemudian yang kedua, kepala sekolah atau madrasah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Ini menjadi sangat penting. Apabila kepala sekolahnya tidak memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau penguatan kepala sekolah, maka tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, sekolah atau madrasah pernah meluluskan siswa. Yang keempat, sekolah atau madrasah menyelenggarakan alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan kurikulum nasional. Yang kelima, sekolah atau madrasah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai dengan kurikulum nasional di seluruh kelas. Apabila salah satu di antara ini tidak terpenuhi, maka sekolah itu dinyatakan tidak akan diakreditasi. Baik. Kemudian yang kedua yaitu IPR ya atau ICR, indikator pemenuhan relatif ya atau indikator komplain relatif. Ini ada 10, kalau di SD ini hanya ada 2 ya. Nah, ini secara umum ada 10. Jumlah guru memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D4, jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik, jumlah guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikannya, sekolah atau madrasah memiliki tenaga administrasi untuk SD, kemudian kepala tas ya untuk SMP, SMA, SMK, SLB yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Yang kelima, sekolah atau madrasah memiliki kepala laboratorium bengkel untuk SMK, kemudian guru keterampilan untuk SLB dengan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku. Yang keenam, sekolah ini SMP khusus SMP, SMA, SMK, SLB termasuk yang nomor 5 tadi, memiliki kepala perpustakaan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Yang ketujuh, jumlah siswa per rombel. Yang keempat, bangunan sekolah atau madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya yang mencukupi kebutuhan. Yang kesembilan, memiliki ruang penunjang yang cukup. Yang keempat, 10, memiliki WC atau jamban yang cukup. Bapak Ibu, pembobotan indikator itu sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama yaitu untuk penilaian akreditasi ya, untuk visitasi tahap pertama yaitu ini asesmen kecukupan. Ini akan dilihat ya di IPR-nya, indikator komplain relatif itu bobotnya 15% atau 0,15 ya, 15%. Kemudian untuk tahap kedua yaitu asesor akan mengunjungi sekolah Bapak Ibu baik secara daring atau secara luring tergantung dengan keputusan dari Ban Pusat. Maka ini ada beberapa komponen yang akan dinilai. Yang pertama komponen mutu lulusan, kedua komponen proses pembelajaran bobotnya 25%, mutu lulusan 30%, mutu guru 15% dan manajemen sekolah bobotnya 15%. Jadi tahap kedua yaitu indikator performa tadi 85% totalnya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah instrumen tadi yang sudah saya sampaikan. Ini instrumennya. Oke. Nah, kita contohkan satu saja nanti. Ini. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk mensimulasikan ya. Ini ada sebuah aplikasi yang sangat simpel dan mudah digunakan. Ini kita isi yang kuning-kuning saja. Misalkan ini kita lihat misalkan di SD-nya ya. Misalkan di SD berapa ya? SD 46 misalkan, gurunya 9 misalkan ya.
guru S1-nya misalkan 7. Bapak Ibu, mengenai persentase ini adalah jumlah guru minimal S1 atau D4 dibagi dengan jumlah seluruh guru kali 100%. Maka ketemulah 77% dia di level kedua. Ini dia nilainya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk sertifikat pendidik ya. Guru yang sudah tersertifikat pendidik misalkan tadi 9 ya. Seluruh guru 9, kemudian yang sertifikat misalkan 5, kita lihat. Nah, jadi 55,56%. Jadi nilainya pada level 2 ya. Kemudian kalau kita lihat ini sesuai ya, guru mengajar sesuai latar belakang pendidikan. Guru 9 misalkan yang sesuai ini 4 ya. Nah, ini 44,4%. Kemudian jumlah tenaga administrasi ini misalkan jumlah tenaga administrasi kalau di SD ini memiliki lebih dari satu ini ya, satu misalkan ya. Ini untuk itu SMA ya. Untuk SD ini memiliki lebih dari satu. Ini cuma satu, misalkan satu aja ada stafnya ya. Memiliki tenaga administrasi dengan kualifikasi pendidikan di bawah SMA. Misalkan ini di 2. Nah, misalkan ya. Ini jumlahnya 1. Oke, levelnya 4 ya. Kemudian yang kelima, nah misalkan ini rombelnya ada 6 misalkan ya, rombelnya 6. Jumlah perombel berapa ya, misalkan jumlah rombel kalau kita lihat misalkan ini ya, ini misalkan rombel 11 ya, rombelnya 6, jumlah rombel kalau kita lihat jumlah siswa perombongan belajar maksimal 28, jumlah siswa perombongan belajar sebanyak 29 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat jumlah rombelnya misalkan 6, tadi ya. Ini ya. Misalkan jumlah rombelnya ya 6 ya, ini aja. Nah ini dia. Lebih kecil sama dengan 28 ya, 6 rombel. Oke. Jadi skornya 4. Kemudian misalkan listriknya ininya apa? Kita lihat di sini misalkan 1300. Nah, udah bagus ya. Levelnya 4. Nah, ini ruang kepala sekolah misalkan ruang kepala sekolah ada, ruang guru misalkan tidak ada, ya tidak ada. Nah, ruang KS tidak ada misalkan tidak ya. Kemudian ruang BK tidak ada, tidak. Nah, dia. Ya. Gitu. Jadi ini 3 ya. Baik. Oke, kita lanjut kembali ya. Ini misalkan ada. Ini ada ya. Ada semua misalkannya. Baik, kemudian untuk yang terakhir yaitu 8, sekolah memiliki WC. Ya, silakan dimasukkan WC-nya, jumlah siswanya, kemudian jumlah perempuan berapa, jumlah laki-laki berapa. Misalkan jumlah siswa laki-laki misalkan di sini 70 ya. Jumlah siswa perempuan 50, jumlah jamban laki-laki 2, jumlah jamban perempuan 2. Nah, levelnya pada level 4. Ini Bapak Ibu contoh-contoh dari
pengisian IPR. Semoga mudah dipahami dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.